Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berperang itu kan ibadah Ustadz ya. Dan syariat Islam mengajarkan bahwa tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Apakah belajar dari strategi berperang Sun Tzu misalnya Cina, apakah boleh dan apakah ada bid'ah dalam peperangan Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi strategi itu adalah boleh dikembangkan ya. Di berperangnya, berjihad fisabilillah ini adalah ibadah. Tata cara, strategi, alat dan yang lainnya boleh berkembang ya, berkembang. Dan ya tadi itu, selama ya bolehkah belajar dari orang lain, orang ini kafir tentang teknologi dan yang lainnya, boleh, karena bagian dari alat, selama tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau mereka ada mungkin sesuatu yang bagus untuk ini, untuk menguatkan badan, mungkin untuk agar kebal ya, dan yang lainnya ya. Tapi caranya dengan tadi ada syiriknya, amalan-amalan syiriknya, ini bagian dari bid'ahnya tadi itu ya, itu yang nggak boleh. Selama yang tadi itu adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka silakan berkembang ya. Jangan, kenapa? Karena ini adalah bagian dari tadi itu, cara dan yang lainnya. Karena kalau tidak dikembangkan ya umat Islam kalah ya, mereka pakai senjata tembak, kemudian umat Islam sunnah pakai pedang ya, tembak dari jauh. Apakah ada bid'ah di dalam masalah ini? Iya, bid'ah itu segala sesuatu yang menyimpang ya, sesuatu yang menyimpang, tambahan yang tadi itu yang menyimpang ya. Itu adalah, jadi bid'ah itu bukan sekedar tadi nambah syariat, tapi juga hal-hal yang menyimpang dari syariat itu bagian dari bid'ah tadi itu. Jadi kalau dalam hal-hal yang tadi yang dipelajari itu ada yang tadi ngikuti hawa nafsu, bertentangan dari syariat, itu bagian dari tadi bid'ah yang dilarang ya. Keyakinan-keyakinan, termasuk keyakinan-keyakinan itu bagian dari bid'ah, seperti tadi Khawarij kan gitu. Orang Khawarij yang kemudian punya keyakinan bahwasanya orang itu yang mengerjakan dosa itu dia adalah kafir, dan ya keyakinan dia kafir, kemudian khuludun finnar, abadi di neraka, Allah tidak menerima taubatnya. Ini kan nyimpang ya. Jadi kalau Islam yang sejati, yang sebenar-benarnya itu kan enak, tapi ketika kemasukan pemikiran yang di luar dari Islam, nah yang menyimpang itu jadi susah cara Islamnya juga. Demikian juga tadi contohnya Murji'ah ya, yang meyakini bahwasanya semua pasti diampuni, semua sama, iman itu sama, antara orang munafik dengan orang Abu Bakar As-Siddiq itu sama. Itu kan kenapa? Karena taat itu iman satu-satu, nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa naik turun nggak ya. Jadi keimanan semua orang sama, itu kan nanti nggak adil nanti juga itu ya. Jadi kembali kepada tema tadi bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang kedua, menyimpang, sesuatu yang menyimpang dari syariat. Nah, itu termasuk dari bid'ah ya. Jadi boleh mengembangkan itu, karena itu adalah bagian dari tadi alat maslahat mursalah, itu mengembangkan di situ ya. Bid'ahnya bagaimana? Tata cara maunya tadi termasuk
membunuh yang tidak berhak untuk dibunuh. Nah, ini bagian dari bid'ahnya tadi itu. Bid'ah dalam beribadah, bid'ah dalam berperang, berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena menyimpang. Ya, ya itu. Silakan yang lain. Gitu Pak RT ya. Ya selanjutnya. Nyantet Israel gak boleh ya. Walaupun koyok-koyok bener. Nyantet Israel. Itu